bertemu dalam sebuah penelitian. Bersama saya, di samping saya ada narasumber kita, yaitu Ustadz Ahmad Hamdani. Kemudian ada Kamiliawan dan ada Mukhlifin. Bersama saya Indi Maulidiana. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas melalui penelitian ini. Baik, silahkan Kang Kamel. Oke Kang, jadi dalam penelitian ini kami akan membahas atau bagaimana mengetahui metode pembelajaran haji dan umroh di Ponpes Askempek. Jadi kami akan menanyakan beberapa hal kepada Mas Hamdan. Itu yang pertama, apa hukum haji, Mas? Yang pertama, apa hukum haji? Monggo Mas Hamdan. Ya. Nah, untuk hukum haji, sebelum saya menjelaskan tentang hukum haji, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan haji itu apa sendiri, apa? Oke, monggo Pak. Asal mulanya dari mana? Perlu kita semua tahu bahwa haji itu dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Bahkan Nabi Adam, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain melakukan haji. Tapi bagaimana isi hajinya itu Allah alam. Karena sejarah sampai saat ini belum bisa membuka. Malah dalam syarah Sabinah disebutkan bahwa Nabi Adam juga pernah haji 40 tahun. Ketika beliau itu datang dari India ke Arab, tepatnya di Musdalifah itu bertemu dengan Siti Hawa. Kemudian ada lagi Nabi Isa juga pernah melaksanakan haji, yaitu ketika beliau ingin diangkat ke langit oleh Allah. Dan yang terakhir, ulama banyak berpendapat bahwa Nabi Isa kelak ketika diturunkan ke bumi, kan sekarang lagi di langit tuh, ketika diturunkan di bumi akan melaksanakan haji terlebih dahulu sebelum mengurus umatnya akan melaksanakan haji. Itu mengenai haji, sekilas tentang haji. Adapun hukumnya, hukum haji itu adalah ada dua. Ada bisa dihukumi fardu kifayah, bisa dihukumi fardu ain. Fardu kifayah untuk siapa? Untuk li'ilali Ka'bah, untuk menghidupkan Ka'bah atau li'ihya'il Ka'bah. Fardu kifayah untuk menghidupkan Ka'bah selama setiap tahun sekali, itu fardu kifayah. Tapi dihukumi fardu ain untuk orang yang tidak pernah melaksanakan haji, itu fardu ain. Ya kita-kitaan lah yang belum mampu. Apabila sudah mampu, itu kita mempunyai kewajiban satu haji, yang terkandung di dalam rukun Islam. Kita disuruh syahadat, sholat, puasa, zakat, haji kan terakhir. Nah itu kewajiban haji menurut rukun Islam itu hanya satu kali seumur hidup. Nah itu fardu ain. Nah itu hukum dari haji. Nanti hukum haji itu ada dua ya Kang ya. Ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Ya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu kapan pelaksanaan haji? Nah, untuk pelaksanaan haji Yang afdolnya tuh. yang afdol, Ya, Yang paling afdol. yang paling afdol. ya, terdapat dalam kitab Syarah Fathul Qorib, yaitu kitab Tausyah ala Ibnu Qasim. Di sini terdapat bulan-bulan yang utama untuk haji. Aslinya tidak ada batasan sih. Untuk haji itu tidak ada batasan. Mau bulan apa saja itu boleh. Tapi di sini dijelaskan yang paling utama itu adalah Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. 3 bulan paling utama untuk haji. Sebab ya itu, sebab dalam sejarah nabi-nabi pun melaksanakan haji, diantaranya itu Syawal, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Berarti cuma 3 bulan yang paling utama. 3 bulan. Yang paling utama. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu kita setelah mengetahui apa itu haji dan bagaimana waktu afdolnya melakukan haji. Nah sekarang kita akan menanyakan bagaimana metode pembelajaran haji dan umroh di Ponpes Askempek. Ya, ini penting sekali ya. Iya, penting sekali itu Kang.
Nah, untuk di Kempek itu metodenya untuk pelatihannya, berarti untuk pelaksanaan. Iya. Untuk pelaksanaan itu kita biasanya ada briefing. Nah, briefing santri sebelum melaksanakan praktek biasanya akhir tahun itu ada kelas mutamimah itu melaksanakan praktek haji. Oh, berarti metodenya praktek ya Kang? Praktek Berarti metodenya sebagai praktek. syarat untuk ikhtibar kalau di Iya, sana. atau manasik lah. Iya, manasik haji. Yaitu metodenya di sini dengan melakukan seminar, artinya briefing mengarahkan bahwa yang nama haji itu ini, syaratnya ini, rukunnya ini, awal mula dan sampai akhir dijelaskan. Ketika sudah paham baru besoknya langsung praktek. Dan juga biasanya dikasih kalimat-kalimat ketika wukuf bacaannya apa, ketika mabit di Mina itu bacaannya apa, ketika tawaf juga bacaannya apa, itu semuanya dikasihkan ke anak-anak santri. Jadi metode yang digunakan di pondok itu menggunakan praktek atau manasik ya. Manasik. Nah, di samping praktek tersebut pasti kan ada penghalang dan ada pendukung. Nah, penghalang dan pendukungnya itu apa Kak? Dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran Dalam praktek pembelajaran. tersebut. Mungkin kita itu ya dalam melaksanakan apapun itu pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Iya. Artinya ada. Nah, untuk penghalang sendiri saya kira kalau di Kempek sendiri itu penghalangnya kita kurang prasarana, kurang sarana untuk supaya menjadikan miniatur haji itu ada. Kadang-kadang kita itu menciptakan miniaturnya itu dengan tangan sendiri gitu, buat Ka'bah dengan sendiri kayu dan sebagainya, Mina dan ini menggunakan tali, itu kan kurangan sekali. Artinya yang mirip sekali dengan situasi di Arab itu susah memang. Itu paling kendalanya itu. Nah, berarti kekurangannya itu kekurangan Sarana prasarana. sarana dan prasarana. Nah, kalau faktor pendukung apa Kak? Kalau faktor pendukung, akhirnya kita sudah punya video sinematik bagi orang berhaji. Artinya santri juga bisa melihat video tadi dari mulai pemberangkatan dari Indonesia ke Mekah sampai orang Indonesia kan kalau nginep itu kan namanya mabit Yalamlam itu atau Mikot Yamani situ. Dari mulai Mikot Yamani sampai pelaksanaan haji itu videonya ada semua, tinggal bisa dilihat di situ. Mungkin faktor pendukungnya itu. Oke. Baik, saya akan tarik kesimpulan ya tadi. Apa? Muhsin. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah jadi hukum haji itu ada dua. Yang pertama ada fardu kifayah dan fardu ain. Nah, untuk bulan-bulan afdol melakukan haji itu ada 3 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Syawal. Nah, setelah mengetahui hal-hal tersebut, metode yang dilakukan di Pondok Pesantren Khas Kempek ialah menggunakan praktek atau manasik haji yang mana dilakukan pada atau untuk kegiatan akhir tahun Pondok Pesantren Khas Kempek pengajian Al-Mutammimah atau kelas 5. Mungkin itu kesimpulan dari penelitian ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Inti. Oke. Wah, banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita ambil dari kita Ustadz Ahmad Hamdani mengenai haji dan umroh. Untuk teman-teman semua yang barangkali nanti kita ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat, bisa melihat video yang kita bagikan kepada teman-teman. Amin. Baik, itu saja penelitian yang kami lakukan di Pondok Pesantren Kempek. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.